Oke, nah ini untuk file juklaknya udah terlihat ya? Udah, Kang. Udah, Kang. Nah ini merupakan file dari juklak tugas besar teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa dilihat lagi dari file yang telah dibagikan. Jadi di sini akan terdapat beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan di tugas besar ini. Yang pertama itu ada proposal dongkrak mekanik. Nah untuk di proposal ini mungkin sebelum saya jelaskan, di sini terdapat beberapa informasi yang harus disampaikan dan dipahami oleh teman-teman. Jadi di sini tuh teman-teman ceritanya sebagai perancang dari suatu perusahaan. Nah, untuk nama perusahaannya sendiri, nanti teman-teman bisa bebas untuk memberikan namanya, misalkan perusahaan dari PT TI 20, misalkan atau PT lain, itu dibebaskan kepada teman-teman inginnya seperti apa. Nah, lalu teman-teman itu niatnya di sini membuat proposal itu ingin mengadakan adanya kerjasama dengan perusahaan kami dari PT LPTI, seperti itu. Nah, lalu pada pembuatan proposal ini untuk penulisan font size ataupun yang lainnya semacam sistematika itu dibebaskan kepada teman-teman sekreatif teman-teman. Nah, lalu terdapat beberapa informasi yang harus dicantumkan pada pembuatan proposal yang akan teman-teman buat nanti. Yang pertama itu adanya pembuatan cover. Nah, untuk pembuatan cover ini juga sama, untuk desainnya dibebaskan kepada teman-teman akan seperti apa. Nah, mungkin ini terdapat salah satu contoh proposal dari cover yang di tahun kemarin, salah satu kelompok. Mungkin kurang lebih seperti ini. Ada tulisan proposalnya, lalu ada mungkin logo dari perusahaan yang ingin teman-teman buat, bisa teman-teman buat sendiri, atau mungkin teman-teman ambil dari internet, itu dibebaskan. Lalu ada ini juga, contoh lain. Nah, mungkin selain itu juga teman-teman harus menambahkan informasi lainnya seperti nama kelompok, teman-teman dari kelompok berapa, misalkan dari kelompok R20, R1, ataupun yang lainnya. Lalu teman-teman juga di sini harus mencantumkan nama dari anggota kelompoknya ada siapa aja, beserta dengan NIM-nya, dan informasi lainnya, misalkan seperti alamat atau tambahan lainnya, dibebaskan kepada teman-teman. Oke, itu untuk yang pertama mengenai informasi cover. Oke, lalu dilanjut lagi di informasi yang kedua, itu harus ada latar belakang. Nah, untuk di latar belakang ini, itu harus menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan dari umum ke khusus. Nah, dari umum ke khusus ini mungkin teman-teman sebelumnya juga pernah mengerjakan latar belakang dari tugas besar Daskom ya pada saat praktikum di OASI kemarin di semester 1. Nah, mungkin itu juga nggak akan jauh berbeda untuk latar belakangnya seperti itu dari umum ke khusus, di mana mungkin untuk pertama-tama teman-teman itu menjelaskan mengenai perkembangan iptek, misalkan di latar belakangnya nanti dengan perkembangannya zaman ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi, itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan, khususnya mungkin dalam perkembangan suatu perusahaan. Nah, lalu dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga, misalkan akan sangat mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan, misalkan pada suatu perusahaan yang bergerak di industri manufaktur yang memproduksi suatu produk misalnya. Nah, karena dalam pembuatan desain rancangan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sudah banyak perusahaan yang menggunakan ataupun memanfaatkan bantuan dari adanya software pada komputer, misalkan dari software yang dikeluarkan oleh Autodesk, yaitu software AutoCAD. Nah, misalkan nanti teman-teman menjelaskan seperti itu secara lengkap, detail. Nah, lalu setelah teman-teman menjelaskan mengenai perkembangan iptek, di sini juga teman-teman harus menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di perusahaan kami, yang ada di perusahaan PT LPTI. Untuk permasalahannya seperti apa, itu bisa teman-teman jelaskan sesuai dengan kreativitas teman-teman. Contohnya, misalkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sudah banyak perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang menggunakan software AutoCAD dalam pembuatan perancangan desainnya. Nah, akan tetapi ini menjadi salah satu kekurangan di perusahaan PT LPTI karena di perusahaan PT LPTI belum menggunakan adanya software AutoCAD misalkan. Nah, setelah itu kan nanti pasti muncul nih kebutuhan yang dibutuhkan oleh PT LPTI, nanti teman-teman jelaskan. Nah, setelah itu nanti teman-teman jelasin juga. Nah, oleh karena itu kami dari PT misalkan TI 20 ingin mengajukan adanya kerjasama dengan perusahaan dari PT LPTI. Nah, lalu teman-teman juga menjelaskan mengenai perusahaan teman-teman. Misalkan perusahaan PT TI 20 merupakan suatu perusahaan yang bergerak di suatu perancangan desain produk. Lalu untuk alamatnya sendiri, misalkan di mana tanggal didirikannya
kapan. Stakeholder di sini merupakan entitas yang berada di perusahaan teman-teman, misalkan dari CEO perusahaan teman-teman di kelompok R5 nih, misalkan untuk CEO-nya ada Bintang, terus untuk sekretarisnya ada Devinda dan lain-lain, bisa teman-teman jelaskan. Lalu selain itu juga teman-teman harus membuat visi misi dan moto perusahaan di yang teman-teman buat. Itu dibebaskan akan seperti apa. Nah, tapi diingatkan sekali lagi untuk di latar belakang ini teman-teman jangan menjelaskan mengenai solusi adanya kerjasama yang akan teman-teman buat, karena solusi dari yang akan teman-teman buat itu akan dituliskan di bagian yang ketiga, yaitu pada tujuan perancangan. Jadi tujuan ataupun solusi dari kerjasama yang akan teman-teman lakukan itu nanti akan dicantumkan di tujuan perancangan, seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ dulu untuk cover latar belakang sama tujuan perancangan dari teman-teman. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Izin bertanya, Kang. Oke, silakan dari Mas Riki ya. Ya, betul. Saya Riki dari kelompok R3 mau bertanya. Di latar belakang yang dipermasalahan itu perlu di poin tidak, Kang? Atau di paragraf juga nggak apa-apa? Nah, mungkin izin langsung dijawab aja ya untuk Mas Riki. Jadi untuk di latar belakang itu nggak dibentuk per poin, tapi nanti teman-teman buatnya itu per paragraf. Kayak gitu. Terus untuk tujuan, nah mungkin kalau untuk tujuan bisa teman-teman buat per poin, solusinya itu ada apa aja dari adanya kerjasama yang akan teman-teman lakukan. Oke, seperti itu udah terjawab, Mas Riki? Sudah, Kang. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk visi misinya ada minimal nggak? Misalkan harus minimal 3 atau 2. Nah, kalau untuk visi misinya sendiri itu dibebaskan juga untuk teman-teman mau jumlahnya berapa. Tapi kan kalau menurut saya langkah lebih baik kalau misalkan jumlahnya nggak terlalu sedikit ya. Kalau misalkan cuma 1 atau 2 kan dilihat dari sistematika penulisan juga agak kurang enak, itu kurang rapi gitu. Mungkin kalau lebih banyak itu akan lebih enak untuk dilihat, itu lebih rapi. Oke, ada lagi dari Mas Riki? Dari saya cukup sekian dulu, Kang. Terima kasih. Oke, sip. Dari teman-teman yang lainnya ada yang ditanyakan? Cukup, Kang. Oke, mungkin dilanjut lagi aja ya. Oke, berikutnya masih di tugas pertama teman-teman di bagian proposal. Itu di poin keempat ada deskripsi produk. Nah, untuk deskripsi produk di sini nanti teman-teman bisa menjelaskan mengenai produk yang akan teman-teman rancang. Itu produknya apa? Misalkan kan di sini itu dongkrak mekanik ya. Nah, nanti teman-teman menjelaskan apa itu dongkrak mekanik, komponen penyusunnya ada apa aja, material yang digunakannya itu apa aja. Selain itu juga ada fungsi produk secara umumnya. Misalkan dongkrak mekanik itu digunakan untuk apa? Lalu teman-teman juga bisa mencantumkan kelebihan dari produk yang teman-teman buat secara umum seperti apa, atau mungkin mau menjelaskan mengenai kelebihan materialnya juga dipersilahkan gitu. Semakin lengkap yang teman-teman cantumkan itu akan semakin baik. Oke, lalu untuk nama-nama komponen penyusun, lalu material yang digunakan, itu juga akan lebih baik jika teman-teman dicantumkan dalam bentuk tabel supaya lebih rapi gitu. Nah, oke, berikutnya di sini ada gambar 3D susunan dan gambar 3D rakitan. Nah, untuk gambar 3D susunan dan rakitan itu bisa teman-teman gunakan di laporan yang sebelumnya yang udah teman-teman kerjakan. Tapi mungkin bila teman-teman di laporan kemarin masih terdapat revisi, mungkin bisa direvisi terlebih dahulu, baru teman-teman masukin ke sini di bagian proposal. Nah, selain itu di gambar 3D susunan ini kan gambar 3D yang melayang ya untuk yang di susunan. Nah, itu nggak langsung dicantumin begitu aja gitu, tapi di sini juga ada keterangan harus diberikan panah penunjuk komponen. Jadi misalkan di gambar 3D susunan yang udah teman-teman cantumkan nanti ada komponen lengan atas nih misalkan. Nah, untuk di lengan atas nanti sama teman-teman dikasih panah, lalu dikasih keterangan, misalkan keterangan nama komponennya komponen apa, misalkan lengan atas, lengan bawah, ataupun yang lain-lain. Nah, kalau misalkan keterangan dari tanda panah itu terlalu panjang nih, bisa teman-teman gunakan angka, misalkan dikasih keterangan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti di bawah gambarnya, baru teman-teman cantumkan, misalkan komponen 1 itu apa, komponen 2 apa, itu dibebaskan, terserah teman-teman akan seperti apa. Kalau yang rakitan mungkin mau teman-teman cantumkan keterangannya boleh, mau enggak juga enggak apa-apa, itu terserah teman-teman. Nah, terus untuk keterangan di sini untuk desain seperti font size dan lain-lain udah dijelaskan juga ya. Udah dijelaskan juga sebelumnya kalau emang dibebaskan terserah teman-teman baiknya seperti apa, sesuai dengan kreativitas teman-teman.
Oke, itu untuk bagian proposal. Ini yang kedua ya, ada revisi laporan modul 1 sampai dengan modul 6. Nah, di sini untuk pengerjaan laporan itu kan ada dua ya, ada yang dikerjakan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, untuk yang individu mungkin kan dari modul 1 sampai dengan modul 4. Nah, ini untuk pengerjaannya itu teman-teman bisa memilih satu laporan saja dari anggota teman-teman yang nilainya terbaik di modul tersebut. Misalkan nih dari kelompok R5, di modul 1 kelompok R5 itu yang paling besar misalkan nilai dari Devinda. Nah, berarti teman-teman di kelompoknya bisa revisi modul 1-nya yang laporan Devinda. Nanti yang dikumpulin yang modul 1 itu dari yang Devinda. Sedangkan untuk yang modul 2 misalkan yang terbesarnya ada Bintang. Oke, berarti revisi yang laporan yang ada di Bintang. Nanti kumpulin laporan yang modul 2 itu yang Bintang sampai dengan modul 4 seperti itu. Nah, lalu untuk modul 5 dan modul 6 itu kan secara berkelompok ya. Jadi udah cuma ada satu gitu laporannya. Berarti teman-teman tinggal revisi yang laporan tersebut. Nah, untuk pembagiannya seperti apa itu tergantung teman-teman. Jangan sampai memberatkan adanya satu anggota untuk mengerjakan tugas yang lebih banyak. Soalnya kan kasihan juga ya teman-teman. Nah, itu untuk file revisi dari modul 1 sampai dengan modul 6. Lalu berikutnya juga di sini ada informasi mengenai asistensi tugas besar. Nah, di sini untuk asistensi tidak diwajibkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan asistensi itu dipersilahkan dengan ketentuan yang berlaku dengan menginformasikannya terhadap asisten wali masing-masing paling lambat itu 1 hari sebelum asistensi akan dimulai. Tapi jika teman-teman dirasa tidak akan melakukan asistensi itu juga tidak masalah karena asistensi tidak diwajibkan. Nah, itu untuk revisi modul 1 sampai dengan modul 6. Nah, untuk format pengirimannya seperti apa itu nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, mungkin saya sekarang akan menjelaskan mengenai teknisan prosesnya seperti apa gitu. Oke, itu untuk revisi laporan. Sekarang yang ketiga, itu ada pembuatan gambar dalam ukuran kertas A0. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini udah ada ya untuk gambar AutoCAD di kertas A0-nya di layar teman-teman. Ada Bang. Oke, di sini untuk ukurannya mungkin di sini teman-teman bisa lihat lagi di file yang telah diberikan di grup praktikum untuk ukuran kertas A0-nya berapa. Lalu di sini juga ada etiket. Etiket ini mungkin terdiri dari skalanya nanti teman-teman misalkan menggunakan 1:1, satuannya tetap milimeter, tanggal pemetaannya nanti teman-teman buat tanggal berapa, silakan dicantumkan, digambarnya oleh siapa. Nah, di sini mungkin dicantumkannya nama kelompok aja teman-teman, misalkan kelompok R21, bukan nama individu. Nah, lalu untuk jurusannya teknik industri, untuk instansinya Unjani, lalu untuk judul produknya mungkin teman-teman itu dongkrak mekanik. Nah, setelah itu di sini juga terdapat nama-nama komponen penyusun dari produk yang akan teman-teman buat. Misalkan komponen penyusunnya ada 17, berarti teman-teman harus mencantumkan 17 komponen yang ada di sini. Nah, setelah itu di sini juga ada quantity. Nah, di sini mungkin nomor komponennya 1 sampai 17, di sini ada kuantitinya. Kuantitinya misalkan di produk teman-teman itu ada lengan atasnya misalkan ada 1 atau ada 2 untuk kuantitinya bisa teman-teman cantumkan. Terus bahan materialnya menggunakan apa saja bisa teman-teman cantumkan juga. Lalu di sini ada dimensi panjang, lebar, tinggi maupun diameter bisa teman-teman sesuaikan. Nah, itu untuk pengisian etiket. Nah, berikutnya di sini ada lembar kerja dari A0 teman-teman. Nah, mungkin di sini untuk contohnya itu bukan produk dongkrak mekanik ya, karena ini ambil dari salah satu contoh tugas besar A0 di tahun kemarin yang produknya kursi drum berlubang. Tapi mungkin yang akan kita informasikan di sini merupakan konsep dari pengerjaan A0 itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman tinggal cantumkan komponen 1 sampai dengan komponen 17, kalau misalkan emang di produknya itu terdiri dari 17 komponen, kalau misalkan 16 ya tinggal 16, tinggal disesuaikan dengan komponen penyusunnya ada berapa. Nah, yang dicantumkan di sini merupakan objek 2 dimensi dari setiap komponen yang telah teman-teman buat sebelumnya. Nah, mungkin jika di modul kemarin juga teman-teman masih terdapat kesalahan ataupun revisi, bisa teman-teman perbaiki terlebih dahulu, baru teman-teman cantumkan di lembar kerja A0 teman-teman. Nah, di sini di setiap objek 2 dimensinya juga harus dilengkapi dengan adanya nilai kekasaran, lalu nilai skala yang digunakan, misalkan di sini nilai skalanya itu 1:2, lalu ada pencantuman datum, toleransi, dan annotate yang lainnya, bisa teman-teman lengkapi. Oke, itu untuk di lembar kerjanya. Nah, berikutnya di sini di sebelah kirinya terdapat juga gambar yang telah dirakit. Nah, namun dirakit di sini itu bukan objek 3 dimensi, melainkan objek 2 dimensi dari komponen yang telah teman-teman buat di samping sini.
Nanti teman-teman ambil komponen-komponennya yang sekiranya bisa dicantumkan pada saat perakitan produk teman-teman. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung untuk proses perakitannya, bisa teman-teman tanyakan ke asisten walinya masing-masing pada saat asistensi dimulai. Itu jika teman-teman ingin melakukan asistensi. Jika tidak, ya mungkin dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nah, oke, sampai di situ dulu mungkin untuk revisi laporan modul 1 sampai dengan modul 6 dan pengerjaan CAT A0 yang akan teman-teman buat nanti. Barangkali ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Biar teman-teman sedikit demi sedikit untuk memahaminya. Oke, dari teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin informasi yang saya jelaskan terlalu cepat? Kalau misalkan terlalu cepat, biar saya ulangi gitu. Kang, izin bertanya. Oke, silakan, Mas Zaki. Saya Zaki dari F17. Kalau buat tadi di gambar yang di A0 itu, kan 2 dimensi kayak pandangan. Itu tuh cukup 2 pandangan aja. Misalkan atas sama bawahnya aja kayak gitu atau gimana? Oke, mungkin izin langsung dijawab aja ya untuk pertanyaan dari Mas Zaki. Jadi untuk yang di A0 itu, si pandangannya itu tetap sesuai dengan yang telah teman-teman gambar di modul sebelumnya. Misalkan itu kan pakai proyeksi Eropa ya, jadi ada pandangan samping, depan, dan atas. Tetapi mungkin untuk yang bagian lengan kan, itu bagian pandangan kanan dan kiri itu kan berbeda ya. Jadi mungkin ada penambahan pandangan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak cuma 2 gitu. Tapi kalau misalkan sekiranya menurut teman-teman 2 pandangan itu telah melengkapi informasi yang dibutuhkan, ya dipersilahkan gitu. Nanti mungkin dari A0 yang udah teman-teman buat juga kan nanti akan dikumpulkan, akan dilihat juga oleh asisten yang lain, dan mungkin akan ditanyakan juga pada saat sesi tanya jawab presentasi teman-teman. Nah, kayak gitu. Udah terjawab belum untuk Mas Zaki? Ya, Kang, terima kasih. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya lanjut lagi ya. Nah, itu dari poin tugas besar teman-teman sampai poin ketiga di pembuatan gambar kertas A0. Nah, berikutnya itu ada presentasi tugas besar. Nah, untuk presentasi kali ini jelas teman-teman itu harus membuat file PowerPoint. Nah, untuk file PowerPoint nanti setelah teman-teman buat, nanti juga teman-teman akan membuat video presentasinya maksimal selama 15 menit. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan dijelaskan di bawah. Oke, berikutnya untuk file PowerPoint dari presentasi yang akan teman-teman cantumkan nanti, terdapat beberapa informasi yang harus teman-teman berikan. Yang pertama ada penjelasan latar belakang perusahaan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa ambil aja dari proposal yang telah teman-teman buat. Mau mungkin ditambah atau mungkin dikurang, itu terserah teman-teman, baiknya seperti apa. Oke, berikutnya yang kedua, itu ada penjelasan mengenai produk dongkrak mekanik. Ini juga sama, telah dijelaskan ya di pembuatan proposal tadi. Bisa teman-teman ambil dari yang proposal juga, kayak gitu. Oke, berikutnya di sini ada gambar produk. Nah, untuk gambar produk di sini teman-teman menggunakan gambar objek 2 dimensi dari komponen yang telah teman-teman buat. Tapi nggak semuanya ya, tapi di sini tuh cuma objek gambar 2 dimensi dari komponen yang dihitung toleransinya aja. Yang dihitung toleransi suaiannya. Itu kan ada 3 komponen ya. Ada batang ulir, pin kanan, dan pin kiri. Jadi yang teman-teman cantumkan di poin 3 gambar produk ini cuma ada 3 komponen, yaitu batang ulir, pin kanan, dan pin kiri. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencantumkan perhitungan suaian. Perhitungan suaian yang telah dihitung di modul sebelumnya, baik itu cara tabel maupun cara rumus. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin masih terdapat kesalahan, silakan diperbaiki terlebih dahulu, baru nanti dicantumkan di file PowerPoint teman-teman. Oke, berikutnya di poin 5, itu ada assembly product. Nah, untuk assembly product di sini, teman-teman menampilkan gambar susunan dan rakitan 3 dimensinya. Yang ada di proposal juga bisa teman-teman ambil lalu cantumkan di file PowerPoint teman-teman. Oke, itu untuk tugas yang harus dicantumkan pada file PowerPoint presentasi teman-teman. Oke, berikutnya sekarang lanjut ke format pengiriman tugas besar yang harus teman-teman cantumkan. Nah, di sini untuk file name-nya mungkin bisa teman-teman gunakan ini, ada tugas besar underscore kelompok R ataupun E berapa.
Nah, setelah itu di dalam folder tugas besar ini terdapat 4 folder utama, yaitu ada folder A0, folder laporan modul, folder proposal, dan folder presentasi. Nah, oke, yang pertama itu ada folder A0. Nah, untuk folder A0 ini isinya itu ada file A0 yang berbentuk DWG dari file AutoCAD-nya langsung, seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua, itu ada laporan modul. Nah, di folder ini teman-teman berisikan mengenai revisi modul 1 sampai dengan modul 6. Tapi untuk isinya itu bukan kayak laporan teman-teman yang kemarin ya, yang ada folder data pendukung, laporan, nggak kayak gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal cantumkan revisi dari cover sampai daftar pustaka yang udah di-join berbentuk PDF. Itu ada modul 1 sampai dengan modul 6. Jadi nanti di laporan modul ini ada 6 modul. Ada 6 modul file, ada 6 PDF. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada proposal. Untuk proposal juga di dalam folder proposal ini ada file proposal yang telah teman-teman buat berbentuk PDF juga. Nanti bisa teman-teman cantumkan. Berikutnya yang keempat ada folder presentasi. Di dalamnya ada 2 file, ada file PPT presentasi sama video pemaparan teman-teman pada saat presentasi yang 15 menit itu seperti apa. Nah, berikutnya setelah mengirimkan hasil video presentasi tersebut, nanti yang telah teman-teman kirim itu akan ditinjau oleh asisten. Lalu nanti akan diadakannya sesi tanya jawab dengan asisten pada saat hari berikutnya, di hari Sabtu maupun Minggunya. Nah, lalu untuk pengumpulan tugas teman-teman ini nanti akan dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan sesinya masing-masing. Jadi nanti kita akan buat ruang untuk penyimpanan tugas teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa catatan di mana waktu pengerjaan tugas besar teman-teman dilakukan selama 6 kali 24 jam atau batas maksimalnya tersebut di Jumat minggu depan sampai dengan jam 4 sore di GCR sesuai dengan sesinya masing-masing. Lalu yang kedua, kegiatan presentasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2021 atau di keesokan harinya. Oke, berikutnya itu pembagian sesi presentasi akan diinformasikan H-1 sebelum presentasi dilaksanakan. Jadi diharapkan setiap kelompok harus mempersiapkan. Takutnya teman-teman kebagian di hari pertama. Jadi untuk yang kebagian di hari Sabtu itu informasi pembagian sesinya akan diinformasikan di hari Jumat. Nah, nanti di hari Sabtu juga akan ada pembagian lagi untuk yang kebagian presentasi di hari Minggu. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman diharapkan semua harus mempersiapkan karena teman-teman semua nggak tahu kebagian di hari Sabtu ataupun di hari Minggunya. Nah, itu merupakan pemaparan dari tugas besar teman-teman yang harus teman-teman lakukan dari mulai pengerjaan A0, revisi modul 1 sampai dengan modul 6, proposal, dan presentasinya. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, dipersilakan. Saya Kang izin bertanya dari R10 Kota Mangunat. Oke, silakan Mas Patan. Saya masih belum ngerti mengenai videonya itu seperti apa Kang? Boleh dijelaskan lebih ini nggak? Oke, jadi untuk videonya itu kan nanti, jadi pada saat sesi hari Sabtu dan Minggu nanti, itu teman-teman nggak akan memaparkan mengenai file PowerPoint yang udah teman-teman buat. Jadi pada saat hari Sabtu dan Minggu itu cuman ada sesi tanya jawab. Nah, untuk pemaparan video yang teman-teman buat nanti, itu isinya mengenai file PowerPoint yang udah teman-teman cantumkan. Yang ini nih, sebentar saya buka lagi aja. Nah, jadi nanti teman-teman menjelaskan mengenai ini di video yang 15 menit itu. Nanti kan teman-teman kan buat PowerPoint yang berisikan latar belakang, penjelasan produk, gambar produk, perhitungan suaian, dan assembly produk. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan jelaskan di video tersebut yang berdurasi 15 menit. Nanti bisa teman-teman bagi-bagi untuk bagiannya dengan anggota kelompok yang lainnya. Misalkan Mas Patan menjelaskan mengenai latar belakang, terus anggota yang lain mengenai produknya seperti apa, dan seterusnya sampai assembly produk. Nah, itu nanti dikumpulkan juga berdasarkan file tugas besar yang lainnya gitu. Sampai di situ cukup dipahami nggak? Tambahan juga untuk presentasi, itu kan presentasi berarti dijelaskan yang PPT-nya. Berikutnya itu harus tercantumkan video dari teman-teman, harus ada videonya. Contohnya medianya itu bisa di Zoom, bisa saling-saling bagi tugas, atau bisa juga kalian presentasi masing-masing. Contohnya kalian rekam diri masing-masing, lalu nanti digabungkan. Nah, kayak gitu.
Oke, terus kalau misalkan dari teman-teman ada kendala buat videonya, bisa teman-teman gunain Zoom terus record. Jadi kan teman-teman nggak usah cut lagi video kan ya, kalau misalkan di Zoom terus di record gitu. Jadi bisa langsung tuntas dari awal presentasi sampai dengan akhir presentasi. Jadi teman-teman mungkin nggak akan ribet lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang kreatif, mau dengan cara di cut seperti itu juga dikembalikan ke teman-teman gitu. Maunya seperti apa. Nah sampai di situ mungkin Mas Fatan bisa dipahami atau enggak ya? Dipahami kan. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sip. Sama-sama. Dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ditanyakan lagi? Kang, saya mau bertanya lagi, Kang. Oke, silakan Mas Riki. Tadi kan untuk presentasinya teh tanggal 29 dan 30 ya. Terus kita teh kan belum tahu nih kita kebagiannya hari apa. Nah, kalau misalkan kita kebagian itu kan kebetulan kita tuh ada praktikum Kang hari Minggu tuh tanggal 30. Gimana nanti kalau misalkan bentrok, kita harus menghubungi siapa ya? Apakah ke bagian LPTI atau ke yang lab praktikumnya Oke, gini aja. gitu. Oke, jadi gini ya. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Riki. Jadi kan kita itu kan akan memberikan jadwal sesinya itu kan nanti di hari Jumat, berarti kan kalau H-1 sebelum sesi tanya jawab dengan asisten. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman pada saat sesudah dibagikan jadwal presentasinya, maaf untuk sesi tanya jawabnya, terus nanti teman-teman misalkan ada yang bentrok, bisa teman-teman hubungi ke asisten walinya masing-masing dulu aja. Nanti biar asisten wali teman-teman yang menghubungi asisten yang lain untuk berdiskusi baiknya seperti apa. Nanti untuk solusinya bisa mungkin dibarter dengan kelompok yang lain atau mungkin seperti apa nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Seperti itu. Siap, terima kasih. Oke, sip. Dari yang lain? Ada lagi? Nah, tapi untuk format pengirimannya udah pada paham kan ya? Insya Allah, paham. Oke, sip. Sekali ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau misalkan nggak, mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Udah cukup paham ya? Oke, sip. Nah, mungkin titip pesan juga untuk teman-teman yang mungkin barangkali ada anggota kelompoknya yang sedang praktikum PBT, yang mungkin nggak bisa hadir pada responsi kali ini. Mungkin bisa teman-teman kasih tahu untuk informasinya seperti apa. Dan mungkin nanti juga akan diberikan video record dari responsi kali ini. Untuk teman-teman yang memang nggak memungkinkan untuk hadir pada responsi kali ini karena bentrok dengan praktikum PBT. Nah, mungkin jika memang tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Dikti yang telah menyampaikan pemaparan sangat besar. Selanjutnya, barangkali dari praktikan ada yang masih belum mengerti, barangkali masih ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Mungkin merasa cukup. Kemudian dari asisten lainnya, apa ada yang mau menambahkan? Cukup. Oh, mungkin ada sedikit tambahan ya, Teh Fitri. Nah, mungkin ini ada sedikit evaluasi aja nih buat teman-teman. Dari kita kan untuk kemarin udah sempat beberapa kali mengadakan diskusi setelah agenda pemaparan video melalui YouTube di Zoom. Nah, itu tuh masih banyak dari teman-teman yang setelah Zoom ditutup tuh masih stay di Zoom. Itu tuh apakah mungkin teman-teman nggak memperhatikan, tidur, saya juga nggak tahu, tapi itu juga termasuk salah satu tindakan yang mungkin kurang baik ya teman-teman. Nah, itu mungkin jangan sampai terulang lagi untuk teman-teman di praktikum berikutnya. Di lab manapun, baik itu mungkin nanti praktikum di LPTI di semester depan, atau mungkin di lab LSKE, teman-teman di semester 4 nanti, apalagi pada saat belajar juga gitu. Nah, itu salah satu bentuk sikap ataupun attitude dari teman-teman. Udah sopan kan ya, kalau misalkan ada yang lagi menjelaskan, misalkan teman-teman tidur gitu. Kayak sekarang nih teman-teman kan disuruh on cam, tapi banyak yang off cam gitu. Nah, mungkin kita
masih banyak ngasih toleransi buat teman-teman, tapi bukan berarti kita ngasih banyak toleransi ke teman-teman, terus teman-teman bisa seenaknya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mau asistensi nih, untuk pengabaran informasi itu jangan sampai mendadak, karena kita juga walaupun sekarang sedang menjadi asisten, tapi kita juga masih sebagai mahasiswa biasa yang harus mengikuti praktikum di lab lain gitu. Jadi teman-teman juga saya harap bisa saling menghargai waktu gitu, baik untuk teman-teman sendiri maupun dengan kita yang rekan asisten. Kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman udah janji nih, misalkan mau asistensi jam 8, diusahakan teman-teman datang itu tepat waktu. Jangan malah asisten yang nunggu kalian gitu. Nah, mungkin teman-teman nggak banyak ditegur karena ini kan asistensi dilakukan secara online. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman nanti di semester depan mudah-mudahan dapat dilaksanakan secara offline, mungkin akan ditindak dengan lebih tegas lagi gitu untuk sikap-sikap yang demikian. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf juga barangkali ada perkataan ataupun perbuatan saya yang mungkin menyinggung teman-teman. Oke, mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Dari asisten lainnya apa ada tambahan lagi? Ada sedikit tambahan. Mungkin tambahan ini perihal teknis di saat nanti presentasi ya. Soalnya yang sekarang itu benar tadi yang dikatakan Kang Deki, itu kalian perhatiin lagi etikanya dan diperbaiki, jangan cuma didengar. Nah, berikutnya yang etika ini kan terapin hari ini dan hari-hari berikutnya. Contohnya nanti di saat presentasi, jangan ada lagi yang presentasinya itu pakai baju kaos. Kan udah dari awal ya, dari peraturan udah dijelaskan segala agenda praktikum itu, kecuali asistensi ya, itu pakai baju yang rapi, setidaknya pakai yang baju berkemeja. Berikutnya rambut yang panjang, mau cowok atau cewek, itu diikat rapi, biar kelihatan ganteng kalau cowok, biar kelihatan cantik kalau wanita. Nah, itu aja tambahan dari saya. Baik, dari asisten lainnya apa masih ada tambahan? Apabila dirasa cukup, mungkin sekian. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Sebelum menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih kepada teman-teman praktikan yang telah berpartisipasi pada acara respons akhir kali ini. Akhir kata dari saya, semangat mengerjakan tugas besarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun dari sikap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.